everyone, welcome back to ICEF 2026. We're so happy to have you guys here. If you guys mau undang teman-teman, mau undang keluarga, mau undang siapapun, mungkin ada teman kantor atau teman kampus yang mau join, please feel free to do so. Because currently we are going to dive into the workshop with Urundaya Kota, and we are very excited to continue exploring the ideas that Luis and also Professor Lundy have shared before in a more hands-on way through our workshop in collaboration with Orundaya Kota. And to lead us throughout the next session, please welcome Kak Rafsi. Kak Rafsi, the stage is yours. Thank you so much. Thank you, Darlene, and hi again, everyone. Selamat sore. Senang sekali ya kita sudah menjalani dua sesi panel dan satu sesi workshop, dan sekarang kita akan masuk ke sesi workshop yang kedua. Dan sesi workshop yang kedua ini sama seperti tadi sesi workshop yang pertama, membangun dari sesi panel yang langsung sebelumnya ada. Dalam hal ini kita melihat bahwa panel kali ini tadi kita membahas tentang child and youth friendly governance, dan sekarang kita akan langsung mencoba mengimplementasikan bagaimana child and youth friendly governance itu dilaksanakan, khususnya dalam konteks perancangan dan pengelolaan ruang kota, yang pada saat ini kita sangat terhormat sekali dan juga sangat senang bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Urundaya Kota, yang merupakan suatu lembaga yang juga berfokus pada urban planning, design, and management. Dan di sini kita sudah telah bergabung bersama kita ada 9 orang fasilitator dari Urundaya Kota yang dipimpin oleh Kak Dila, mengenai youth participation in city planning, design, and development. Nah, nanti teman-teman sama seperti sesi sebelumnya, workshop sebelumnya, kita nanti akan membagi sesi ini kepada breakout rooms, di mana di setiap breakout room ini, bedanya kali ini kita akan langsung membahas isu-isu spesifik yang nanti harapannya dari situ teman-teman bisa memberikan gagasan-gagasannya agar kita secara bersama-sama bisa menciptakan ide-ide baru bagaimana kota itu ataupun ruang itu bisa kita pikirkan kembali, reimagine, untuk secara bersama-sama untuk bisa terus menjadi tempat yang baik untuk masyarakat, khususnya dalam prosesnya dengan berkolaborasi dengan anak muda dan juga anak seperti itu. Nah, untuk memandu acara ini sekaligus mengenalkan tentang Urundaya Kota, saya mau mengundang Kak Dila. Apakah sudah ada? Halo, selamat sore. Sore. Oke, Kak Dila is already here with us. Senang sekali. Kak Dila, would you like to use the floor? Oke, thank you so much Mas Rafsi for the introduction. Jadi halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan kembali aku Dila, selaku Managing Director dari Urundaya Kota. Jadi mungkin ya brief introduction ya tentang apa itu Urundaya Kota, teman-teman. Jadi Urundaya Kota itu merupakan sebuah wadah kolektif ya, yang mana kita itu memiliki semangat untuk mendorong pertumbuhan kota lewat ekosistem kolaboratif. Nah, kenapa nih? Karena kami percaya bahwa kota yang baik itu nggak hanya dibentuk oleh kebijakan aja dan pembangunan fisik, tapi juga kota yang baik itu mendengar suara, pengalaman dan partisipasi warganya. Jadi sangat amat inline ya dengan topik kita pada sore hari ini dan juga oleh sesi panel discussion sebelumnya seperti itu. Nah, jadi kami bergerak melalui beragam program dan berupaya untuk membuka ruang dialog antar unsur kota gitu dari warganya, komunitas hingga pemangku kebijakan. Karena kita percaya bahwa untuk menciptakan kota yang ideal itu diperlukan kolaborasi antar beragam unsur tadi. Nah, selanjutnya mungkin brief introduction juga terkait dengan workshopnya nanti. Jadi kita ingin mengajak teman-teman di sini untuk melihat bahwa orang muda gitu atau partisipan muda itu uh, nantinya bukan hanya orang yang menggunakan kota, tapi juga bisa punya peran penting dalam membentuk masa depan. Karena tadi balik lagi, nanti for the future kita juga akan hidup di situ seperti itu. Dan ya harapannya nanti kita bisa punya sesi diskusi yang santai, tapi juga tentu bisa menghadirkan ide-ide menarik, bisa mendengarkan perspektif teman-teman, dan juga bisa banyak imaji-imaji yang tercipta gitu ya di dalam diskusinya.
Mungkin itu sih untuk brief introduction dari aku, Mas Rafsi. Mungkin aku serahkan kembali nih ke MC pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kak Dila, kalau gitu kita langsung mulai saja, teman-teman. Yang akan terjadi setelah ini adalah kita akan membagi teman-teman kepada ruangan-ruangan berdasarkan tentunya juga kemarin sudah mengisi Eventbrite dan dari sana kita nanti akan melakukan diskusi. Ini sudah dibuka ya? Oke, jadi nanti di dalam setiap ruangan ini, teman-teman akan harapannya bisa langsung berdiskusi yang akan dipandu oleh 1 hingga 2 orang fasilitator dari teman-teman Urun Daya Kota. Di sini ada beberapa topik yaitu environment, accessibility, housing, dan mobility. Jadi nanti teman-teman bisa masuk kepada ruangan-ruangan tersebut. Kami akan membantu untuk teman-teman bisa masuk ke masing-masing grup. Tapi kalau misalkan memang teman-teman sudah mendapatkan alokasi untuk nanti masuk ke grup tertentu atau breakout room tertentu, teman-teman bisa langsung saja accept ataupun masuk ke dalam ruangan tersebut seperti itu. Nah, untuk saat ini kita sedang melakukan relokasi teman-teman ke dalam grup, breakout room tersebut. Jadi mohon ditunggu. Mungkin sambil kita menunggu, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali. Tapi kalau tidak pun, mungkin kita bisa sembari langsung bersiap gitu ya untuk mata agenda ini yang berikutnya. Yes, ada pertanyaan, Ibu Terima, Jani? oke, terima kasih Kak Rafsi. Kak Alisa, saya izin bertanya. Saya bukan orang tata kota, saya penduduk biasa, saya dosen di Fakultas Hukum. Ini adalah topik baru bagi saya. Eh, saya minta tolong dikasih gambaran. So far, at this point, Indonesia itu sampai di mana sih dalam pelibatan masyarakatnya dalam tata kota? Karena kalau dari dua pembicara tadi, itu saya pikir itu adalah masa depan Indonesia. Saya nggak tahu kita akan sampai di sana pada tahun berapa gitu ya. Sekarang aja kita bicara kota inklusif itu aja masih jauh. Jangankan untuk anak-anak gitu ya. Untuk kita yang orang dewasa saja untuk hidup layak saja paling sederhana di Surabaya itu trotoar aja tidak tersedia. Bagaimana kita ngomong soal anak sehingga itu kemewahan yang luar biasa. Saya minta tolong dikasih tahu kita kalau dalam konteks navigasi kita sampai di titik mana sih sekarang, Pak Nuwun? Oke, baik. Berarti ini aku jawab dulu ya, Mas Rafsi. Atau memulai Boleh. Ya, kan sesinya saya nih ya. mau ke Alisa karena memang kalau disuruh bermimpi itu ya kita bermimpi nggak apa-apa sih seliar imajinasi kita, tapi kita kan tidak bisa bermimpi. Kita kan di forum ini tidak untuk bicara itu. Kita di forum ini kan untuk membicarakan sesuatu yang paling possible bisa kita achieve gitu. Untuk orang yang tidak tahu situasi, saya mohon dikasih pencerahan. Sampai di mana sih kita sekarang ini? Terima kasih. Oke, iya mungkin aku akan coba jawab briefly dan juga tentu dengan sesuai apa pengalaman aku yang pernah didapatkan ya selama bergabung atau selama ada di Urundaya Kota ini. Uh, Bu Jani ya, jadi memang sebenarnya untuk dari sisi partisipasi publik di kota itu tentu berbeda-beda di setiap kotanya dan mungkin karena kebetulan aku tinggal di Jakarta dan cukup mengikuti perkembangannya dan di sini Urun Daya Kota juga kan kita berusaha untuk coba masuk juga ya ke pemerintahan untuk mengadvokasi adanya public participation ini. Nah, Hmm. kalau misalkan dari segi teori yang kita coba pakai itu ada Einstein Ladder of Participation yang mana Oke. jadi itu ada 8 tingkatan partisipasi publik yang mana di Mhm. bawahnya tuh ada manipulation, terapi, informing, consultation dan lain sebagainya ya. Mungkin aku belum hafal Mhm. secara lengkap tapi memang mungkin bisa dibilang saat ini beberapa kota itu masih masuk ke kalau misalkan dari 8 apa namanya indikator tadi Mhm. mungkin masih di ranah di tengah-tengah di nomor 4 yaitu ada di consultation. Hmm. Yang mana itu mungkin sifatnya masih lebih ke tokenism gitu jadi memang Hmm. mungkin di kota-kota ada yang namanya musrenbang. Jadi memang
apa ya, Mhm. publik itu ditanyakan juga pendapatnya, tapi apakah hasil akhirnya itu merupakan istilahnya semacam gambaran dari apa yang mereka suarakan itu Hmm. belum tentu juga seperti itu. Jadi memang lebih banyak Oke. ke sifat tokenism. Tapi memang di sini kita coba boost atau ya menaikkan hingga mungkin bisa ke 5 atau 6 sampai ke partnership gitu dengan jadi Hmm. pemerintah itu bisa partnership dengan warga kota dan pelaku-pelaku lainnya seperti itu. Jadi kalau itu Hmm. kalau sudah bisa masuk ke ranah itu tuh masuk ke citizen control. Jadi mungkin Hmm. aku bisa bilang tergantung kota dan apa ya sangat beragam sih seperti itu. Hmm. Hmm. Ini itu sih gambarannya. Iya. Kak Rafsi, saya boleh ada pertanyaan lanjutan. Kak Rafsi lah mute. Oh, iya. Boleh, Bu Jani. Mungkin sambil Terima kita kasih banyak. melanjutkan ya. Iya, terima kasih banyak. Kak Alisa, terima kasih penjelasannya. Saya boleh dikasih tahu, eh, kita berada di level 4 itu sudah berapa lama? Dan kemudian, eh, mungkin dari datanya Kak Alisa, kenapa kita masih di level 4? Ada aspek apa yang menyebabkan kita sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi levelnya keempat gitu, masih di 4 gitu. Padahal ekspektasi saya kan harusnya kita lebih dari itu gitu. Atau apakah wajar untuk negara yang belum sampai 100 tahun, levelnya masih di 4 itu bagaimana? Matur nuwun. Oke, iya mungkin sebetulnya aku belum bisa menjawab secara konkret karena perlu ada mungkin riset lanjutan ya Bu Jani Mhm. terkait hal ini gitu. Tapi memang kalau misalkan yang bisa aku lihat dari sini adalah karena mungkin dari sisi um, karena kebetulan mungkin beberapa kali Urundai Kota juga turut ikut berpartisipasi atau coba menjadi knowledge partner ya ke beberapa kegiatan pemerintahan. Nah, memang adanya gap di antara pemerintahan dan warga itu tuh Mhm. um, cukup terlihat sih di mana um, apa ya mungkin teman-teman dari Pemkot atau Pemprov itu belum melihat adanya urgensi untuk mengajak warga-warga ini tuh untuk terlibat di Mhm. kegiatan-kegiatan yang ada seperti itu. Jadi Mhm. mungkin mungkin karena itu kali ya. Jadi mereka tuh tidak melihat belum belum ada mungkin untuk menginvolve atau mengajak warga tuh belum jadi main apa ya main idea atau hal yang perlu dilakukan. Mungkin itu sih yang aku bisa bilang secara mungkin apa ya asumtif awal seperti itu. Mhm. Mhm. Kak Rafsi masih mute. Oh ya, maaf. Kebiasaan. Oke, terima kasih Ibu Jani dan Mbak Dila atas tanya jawabnya. Teman-teman, ini ada pesan dari Kak Anet. Ada yang mau ditanyakah? Ada yang mau disampaikan, Net? Yes, iya. Jadi, oke, orang-orang, yes, untuk menjawab pertanyaannya Pak Arief dan sekalian apa yang ingin aku sampaikan adalah orang-orang yang ada di list grup ini memang mereka yang sudah RSVP ke workshop 2 gitu. Namun tidak semuanya ada di sini. Nah, sebelum aku list orang-orang yang tidak RSVP, aku mau nanya, Adakah yang aku ketinggalan dan belum masuk di grup? Aku Kak tunggu Anet, sebentar ya. tulisannya terlalu kecil loh, nggak kebaca. Oh, Rafsi, tolong di Zoom ya. Oke, Oke. thank you. Nah, that's Kalau better. Pak Amin harusnya ada di grup mana ya, Pak? Oh, oke. Pak Lukman di accessibility. Sebentar ya. Lukman. Oke, accessibility. Oke, Pak Sahlan. Pak Sahlan di grup 5 berarti housing ya. Maaf ya nggak ke checklist. Pak Sahlan di housing, sorry. And then kalau Pak Amin di mana ya, Pak? Pak Amin di grup 3. Oke, sebentar ya. Amin grup 3.
Oh, accessibility sudah Bu Yani tadi di grup 7 ya? Saya sudah ada, terima kasih Kak Anet. Oke, sudah ada. Alright. Untuk yang lain, Kak Ilma kemarin RSVP nggak? Mungkin bisa langsung kita assign aja, Nat, Ya, boleh ya. to save Nggak time. apa-apa. Oke. Oke. Teman-teman kita akan assign ya ke ruangan-ruangannya. Oke. Oke. Jadi nanti untuk workshop ini akan dilakukan di breakout room. Nanti akan ada saatnya di mana kita akan berbagi kembali di main room. Tapi untuk saat ini teman-teman akan dipandu oleh teman-teman fasilitator dari Urundai Kota. Selamat berdiskusi semuanya. Terima kasih banyak Kak Lapsi. Dengan senang hati. Dan untuk teman-teman yang kalau sudah di-assign, tolong langsung di-accept ya, agar kita bisa langsung mulai diskusinya. Kita bisa saling belajar bersama dengan satu sama yang lain. Maaf, mungkin eh, apa ya masih ada pengen banyak ngobrol, masih pengen banyak sharing. Namun kan waktunya sudah mau apa ya, sudah mau close to penutupan. Jadi kita bisa mulai aja presentasinya. Em, adakah grup yang mau mulai duluan? Atau mungkin grup 1 yang environment, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Oke, siap, Kak. Yap, oke. Boleh silahkan di-share screen dan langsung presentasi. Thank you. Sebentar, aku yang share screen ya, Kak Ilma. Oke, boleh, Kak. Sip. Oke, teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih Kak Cynthia untuk salindianya. Teman-teman, izin saya Ilma dari komunitas Menara Membaca dan Edukasi Anak Nusantara. Ada perwakilan juga dari kelompok 1 yang membahas tentang environment gitu ya, atau tentang isu lingkungan. Boleh di next slide? Nah, tentang krisis pengelolaan sampah gitu ya, memang sangat eh, sehari-hari itu kita sangat mendengar gitu ya tentang sampah karena eh, kita itu ya produsen sampah sendiri gitu ya. Selain itu juga penumpukan sampah dan pengelolaan limbah itu juga dapat memicu pencemaran tanah dan air. Dan di sisi lain gitu ya, meningkatnya volume sampah juga menunjukkan tantangan kota dalam membangun sistem yang berkelanjutan di tengah pertumbuhan konsumsi urban gitu ya. Nah, jika tidak ditangani secara sistemik, nah persoalan ini dapat memperbesar beban lingkungan sekaligus menurunkan daya tahan kota terhadap krisis iklim dan juga bencana ekologis di masa depan. Karena sampah ini setiap hari kita produksi, makanya sangat penting untuk kita ketahui dan juga kita pikirkan bersama bagaimana pengelolaan sampah ini bisa diatasi gitu. Next slide. Nah, kemudian apa sih hambatan yang dihadapi orang muda atau bahkan kita semua gitu ya yang untuk berkontribusi nyata pada pengelolaan sampah di kota gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe manusia dalam hal hambatan gitu ya. Nah, tipe yang pertama itu terkait dengan kesadaran dari pribadinya sendiri yang masih minim gitu ya, merasa isu terkait lingkungan, terkait sampah itu bukan tanggung jawab sendiri gitu, bukan tanggung jawab masing-masing produsen. Selain itu, mungkin ada juga yang setelah memahami betapa pentingnya terkait dengan pengelolaan sampah dan lain sebagainya, akan tetapi masih belum memiliki pengetahuan yang cukup gitu ya untuk bagaimana ada wadah untuk mempraktikkan di kotanya atau di lingkungannya sendiri. Dan hambatan ini juga disesuaikan pada lingkungan mereka dan juga dari pribadi muda masing-masing gitu ya. Nah, terkait juga lahan dari TPA-nya sendiri yang di kota atau dan lain sebagainya masih belum optimal dan belum memadai untuk memilah sampah yang
baik seperti itu. Kemudian bagaimana gitu ya, orang muda itu jarang dilibatkan atau mengapa orang muda itu jarang dilibatkan menjadi perancang solusi lingkungan dan bukan sekadar peserta kampanye. Nah, teman-teman, sebetulnya banyak ya pihak terbuka untuk pihak-pihak tertentu atau pemerintah setempat terbuka untuk menerima saran dan juga masukan dari anak muda. Akan tetapi memang permasalahannya adalah anak muda belum mengetahui bagaimana regulasi terkait hal ini harus dilakukan. Kemudian beberapa orang juga masih bingung terkait eh ya menyalurkan ide dan juga khawatir terkait isu yang ada, entah melaporkannya atau memberikan ide pengembangan terkait isunya dan juga belum tentu suara atau pesan yang kita telah berikan itu didengarkan dan juga eh, menjadi sampai gitu ya atau diimplementasikan oleh pemangku kebijakan. Next. Oke, kemudian bagaimana inisiatif yang dapat kita lakukan sebagai orang muda secara aktif dan juga bermakna dalam menjaga dan juga memperbaiki lingkungan gitu ya. Ini bisa dimulai dari forum dan juga konsultasi, misalnya di lingkungan kecil seperti RT RW itu disiapkan forum yang memang dari pemerintah itu disediakan untuk kita bisa membicarakan gitu ya bagaimana kita bisa siapkan pengelolaan sampah dengan baik atau bisa dengan memberdayakan atau berkolaborasi dengan sekolah berbasis lingkungan, di mana pemerintah kota itu merangkul instansi yang sudah ada terkait dengan pengelolaan kota. Kemudian untuk desain dan juga risetnya, misalnya dengan terkait daur ulang sampah menjadi bahan biosolar yang banyak dilakukan begitu ya, yang memang inisiatifnya itu menjadikan sampah menjadi hal yang lebih berguna gitu dan juga mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan sistem edukasi yang saat ini sudah ada dan lebih ke mengoptimalkan. Kemudian bagaimana untuk advokasi dan juga pemantauannya itu lebih ke aktif memantau terkait bagaimana perkembangan dan juga pengelolaan sampah di kota dan juga pemerintah kota itu harus tetap memantau terkait pengelolaan sampah tersebut. Next lagi. Kak, maaf, Ya. waktunya sudah mencapai 3 menit. Kalau mau wrap up 1 menit lagi nggak apa-apa ya. Thank you. Oke, terima kasih, Kak. Nah, ini terkait dengan bagaimana ide-ide yang bisa kita lakukan ya terkait dengan sampah atau pengelolaan sampah tersendiri gitu ya. Mulai dari hal yang kecil di tingkat RT RW seperti bank sampah, kemudian ada lomba riset untuk outputnya nanti kemudian membawakan banyak ide-ide terkait dengan bank sampah dan terkait dengan pengelolaan sampah, kemudian produksi konten menarik karena kita digital native dan juga menyediakan misalnya sarana prasarana yang mendukung dan mengimplementasikan misalnya ini hal yang sangat sederhana misalnya plugging memungut sampah di jalan ketika memang melakukan aktivitas seperti jogging atau lari. Next lagi. Dan ini teman-teman bisa dilihat gitu ya bagaimana pemerintah, lembaga publik, masyarakat dan juga orang muda semuanya bisa saling berkontribusi dan juga berkolaborasi memberikan eh, apa ya kontribusi dari masing-masing dan melakukan inisiatif yang konkret gitu ya untuk pengelolaan sampah yang ada di kota seperti itu. Oke, sudah mungkin ya karena waktunya juga sudah habis ya Kak. Mungkin dari kelompok Oke. 1 sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 1. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita bisa move on mungkin ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 ready, bisa langsung share presentasinya. Oke, mungkin sorry tadi kita belum agreement nih siapa yang mau presentasi, tapi mungkin Kak Anggun ya bisa bantu menjelaskan ke teman-teman, akan aku bantu share screen. Oke, sebentar. Oke, thank you Kak Dila. Siap. Silakan. Ya, baik teman-teman. Ini kalau udah di forum nggak bisa nolak soalnya ya. Baik, mohon izin untuk memaparkan ya terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, ini jadi lebih ke akses atau accessibility ya tadi untuk topik diskusinya. Jadi adanya ketimpangan akses terhadap ruang dan fasilitas kota yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Nah, di sini sebenarnya tadi ada sedikit masukan terkait bahwa concernnya jangan hanya di anak-anak gitu ya. Karena kan sebenarnya yang sekarang sedang kita hadapi itu justru usia-usia yang memang usia-usia saat ini gitu. Jadi lebih inklusif, tidak hanya memikirkan masa depan, tapi juga harus saat ini yang impact-nya terasa seperti itu. Lalu
Kondisinya seperti apa sih yang sedang kita hadapi? Jadi jelas by data bahwa RTH di beberapa kota, bahkan di ibu kota saat ini ya di Jakarta itu kurang dari 30%, di mana itu kan ambang batasnya di keadaan idealnya 30 ya, jauh banget dari 30. Kita Jakarta aja baru 5%-nya, apalagi kota-kota lain kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih? Apa sih yang dialami? Sehingga kelompok muda ini kesulitan untuk mendapatkan atau mengakses fasilitas tersebut seperti itu. Nah, ini ada beberapa insight dari ibu-ibu yang ada atau kakak-kakak yang ada di kelompok 3. Jadi saya coba untuk bacakan beberapa ya yang menarik, nanti kakak-kakak bisa baca sendiri. Nah, kalau dari Bu Ana itu melihat bahwa untuk public space di Bandung ya itu ada dua kategori, ada yang berbayar dan ada yang free. Namun pastinya kalau berbayar dikelola oleh pihak-pihak swasta seperti itu fasilitasnya lebih baik dibandingkan dengan yang terbuka dan dikelola oleh pemerintah gitu kan, karena pengelolaannya ya ini kan comparable ya, jadi belum bisa dikatakan baik seperti itu. Kemudian dari Bu Jenny ini di Surabaya, jadi kalau misalkan dari kuantitinya itu udah banyak, namun ya keadaannya fasilitas-fasilitas seperti trotoarnya itu belum tersambung. Kemudian juga peletakan pohon-pohonnya ini nggak sesuai, dan disambung juga ada insight dari Kak Lukman bahwa akses untuk disabilitas itu kurang ramah ya kakak-kakak. Jadi penggunaan kursi roda, kemudian juga blind blocks itu belum aman untuk digunakan teman-teman kita yang tunanetra seperti itu. Kemudian kenapa sih pemuda ini belum dilibatkan dalam pengambilan kebijakan? Nah, ini ada beberapa insight juga. Saya tertarik dengan Bu Agnesia ya, karena beliau terlibat langsung. Jadi, proyek pemerintah ini sebagian besar bersifat bottom up. Memang jarang bersifat co-creations dengan masyarakat seperti itu. Nah, ini karena ada semacam indikasi bahwa pemuda ini itu merasa ya itu kan bukan tanggung jawab saya, ya udah itu tanggung jawab yang atas-atas aja seperti itu. Oke, nah ini jadi kayak awareness-nya Maaf, kurang gitu tinggal ya. 1 menit lagi ya. Oke, next. Kemudian boleh tolong next Kak Dila. Nah, ini ya. Jadi untuk inisiatifnya apa? Jadi dari 3 faktor gitu ya, 3 part dari forum dan konsultasi itu adanya forum legal yang memfasilitasi ke pemerintah daerah dan memfasilitasi keinginan-keinginan para pemuda gitu. Kemudian ada afirmasi juga bahwa pemuda ini bisa dilibatkan ya sebagai bagian dari masyarakat yang berperan serta untuk memberikan insight-insight kepada pemerintah. Kemudian ada juga dengan ko-kreasi mengajak peserta untuk menyampaikan dan memvisualisasikan harapan terhadap apa yang kita inginkan, dan perlu adanya pemantauan publik juga. Nagih janji, jangan-jangan kita diajak tapi udah dikasih saran nggak dilakukan juga seperti itu. Nah, idenya banyak sekali teman-teman, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana awareness ya terhadap peran dari pemuda-pemuda itu. Jadi bisa pembentukan Youth Accessibility Council, terus adanya event-event yang melibatkan pemuda seperti kompetisi inovasi, dan adanya kayak kampanye accessibility for everyone. Next, Kak. Kak, sorry Kak, udah Mhm. udah max waktunya. Oke, thank you banget. Nanti bisa di-share aja dan dibaca sendiri ya, teman-teman. Terima kasih. Oke. Izin untuk mengajukan moderator. Oke, thank you so much Kak sudah mempresentasikan. Izin sekarang waktunya grup 6 untuk presentasi ya. Boleh silakan share screen-nya. Karena tadi juga belum ada kesepakatan untuk grup 6 nanti bisa dibantu share screen. Mungkin dari Kak Sahlan atau Kak Uli boleh bantu presentasi.
Halo grup 6, bisa dimulai? Tadi siapa yang ditunjuk Kak Salan ya? Silahkan. Gimana? Jadinya aku ya? Oke. Saya nggak tahu ini, tiba-tiba ditodong aja ya. Oke, kalau di sini rame, mohon maaf, lagi ngumpul anak-anak di sini. Oke, langsung saja terkait topik housing atau tentang perumahan ataupun pemukiman ya. Terima kasih sebelumnya kepercayaannya atas kelompok 6. Pagi-pagi kita bangun menanamnya bersama kawan. Terima kasih kepada kelompok 6 atas kepercayaan yang diberikan. Oke, langsung saja bahwa memang kondisi perumahan itu sering tidak sadar atau sadar. Kita itu problemnya adalah persoalan lahan gitu ya, atau mungkin yang sering kita ketahui tentang bahasa dasarnya adalah hak milik atau hak guna gitu kan. Yang memang kalau selama ini kan sertifikat tanah itu sertifikat hak milik. Tapi bagaimana dengan orang kota yang lahannya semakin susah, hidup selalu berpikir ini kita akhirnya hanya berdasarkan kontrak ataupun apartemen, hidup di kota ya. Atau mungkin pilihan yang paling memungkinkan kalau punya rumah, pinggiran kota gitu. Nah, ini pengalaman yang kita lihat di kota itu terhadap anak muda itu jelas banget ya. Banyaknya persoalan harga mahalnya rumah, pendapatan yang kurang, hunian kurang layak di kota, adanya di pinggiran yang beresiko rawan bencana dan jauh kemana-mana, kepadatan di kota, kurang bantuan pendanaan untuk kelas menengah. Intinya ini susahnya ya dalam kondisi bagi teman-teman muda. Kualitas dan harga bahan material juga ya bersaing, tanah harus dibisniskan, dan bahkan terkapitalisasi oleh kepentingan privatisasi sektor hunian ya, properti, dan bahkan ketimpangan sosial dan ekonomi gitu yang terjadi di perkotaan. Namun mengapa perspektif tersebut belum masuk dalam kebijakan? Ya karenanya siapa lagi kelompok muda yang paling terdampak ya, golongan menengah, sudahlah juga pekerja informal, banyak kan ya, mereka yang sedang bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja, maupun transmigran, orang yang berpikir urban gitu untuk masuk ke ibu kota tempat mencari kerja, dan kaum muda yang terus bertambah angka pekerja ya, angkatan pencari kerja gitu ya, dan bahkan sandwich generation. Nah, dari sini kita sadar bahwa pemukiman itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan atau stakeholder yang punya kewenangan kebijakan saja atau regulator yang kita ketahui. Oleh karenanya, bagaimana lanjut di slide selanjutnya, kita melihat ada 3 hal yang bisa kita lihat dalam bentuk forum dan konsultasi. Kami sadar bahwa masyarakat Indonesia ini punya ciri khas gotong royong. Kedaulatan rakyat itu bisa diwujudkan secara bersama-sama. Koperasi perumahan, kepemilikan kolektif, yang tentunya dari warga untuk warga oleh warga. Nah, demokrasi kita ini bukan demokrasi terwakilkan saja, tapi penuh dengan ketimbangan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, musyawarah mufakat ini perlu membangun khusus Gen Z atau pop-up discussion di kampus atau kantor. Nah, kenapa penting seperti ini? Agar relate dengan kebutuhan warga yang memang hidup di perkotaan. Kebayang kalau kita tinggal di rumah yang hanya sifatnya individualistik, atau kembali ke tempat tinggal hanya sebatas petakan kosan ukurannya 3x3 atau studio gitu kan, ya bagaimana mau hidup gitu kita di kota. Akhirnya kan hidupnya di dunia maya ya, media sosial atau kantor kamar ya gitu aja gitu. Nah, kalau desainnya kita lihat bahwa hasil riset ini problem masyarakat di desa dan kota itu kurang lebih sama. Masalahnya adalah hak milik dan hak guna. Nah, prototipe atau pilot project buat generasi muda yang belum tahu preferensi housingnya ini seperti apa, itu penting sehingga nanti apa yang dilakukan pendekatan tentang pendudukan, pemukiman, itu dilihat dari apa sih yang dibutuhkan dari generasi muda di perkotaan. Nah, pilihan rumah tapak dan vertikal sama-sama mahal. Nah, riset rumah lain ada nggak alternatifnya? Sebenarnya kalau kita melihat riset banyak, seperti di Skandinavia, negara ASEAN aja beberapa memang daerah negaranya kecil, tapi tata kota dan tata ruangnya itu bagus banget dan memang berpihak kepada warga. Nah, oleh karenanya advokasi dan pemantauan yang kita lakukan, adanya bentuk trust funding. Mengelola kebutuhan bersama, membangun kedaulatan bersama. Housing itu bukan komoditas, tapi pemenuhan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu harus dijamin dalam konteks demokrasi dan ekonomi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sini kami sadar bahwa konsep ini tuh tidak bisa dibuat Maaf dalam Pak, sorry, ide inisiatif. udah
udah lewat waktunya. Bisa di wrap up, Oke, maaf banget terima Pak. kasih. Nanti dibaca saja di bagian akhir tentang apa yang menjadi rekomendasi kita. Terima kasih, mohon maaf atas waktu yang diberikan. Kurang lebih regulasi yang ada dan fasilitator dan juga agen muda ini tidak jauh-jauh dari pasal 33 yang memang di Undang-Undang Dasar kita masih perlu dipikirkan bersama secara kolektif dan hadirkan peran pemuda di sana. Baik sebagai fasilitator maupun regulator. Terima kasih. Thank you, Mas Sahlan. Oke, mungkin next bisa lanjut aja langsung ke grup 7 ya. Grup 7 ready dengan presentasinya dan share screen-nya. Oke, terima kasih grup 7 ready. Sama seperti grup 6 tadi kita belum nentuin siapa ya. Ini ada yang mau nggak ya? Kalau aku tunjuk. Kalau Mas Arif gimana? Gimana Mas? Isolasi nggak apa ya? Tingkat aja. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas Arif. Saya ke share screen. Semoga layarnya terlihat ya. Dipersilakan Mas Arif selama 4 menit. Oke, sebentar ya Mas, ya masih loading. Oke, boleh next slide. Oke, jadi kami dari kelompok 7 yang membahas tentang mobilitas, mungkin pengenalan mengenai isu mobilitas yang paling kita tahu tentunya mobilitas-mobilitas yang ada di perkotaan terkadang tidak inklusif untuk semua kelompok masyarakat dan juga isu mengenai bagaimana transportasi umum atau transportasi massal belum menjadi pilihan utama masyarakat begitu. Next. Bisa next slide. Oke. Nah, kita mulai dari apa aja sih tantangan kira-kira yang paling sering dirasakan oleh orang muda di kota. Yang pertama yaitu overcrowded. Jadi bagaimana banyak ruas jalan yang tidak terarah dan pengaturan jenis mobil itu acak-acakan, nggak beraturan begitu. Lalu mengenai masalah mobilitas yang tadi udah disebutin tidak terarah, lalu juga mengenai keterjangkauan begitu. Keterjangkauan mengenai lokasi-lokasi dari transportasi umum yang seringkali tidak semua lokasi itu bisa tercapai sehingga orang-orang muda tuh lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Karena kayak yang kita tahu ya bahwasanya orang-orang muda tuh terkadang lebih mengutamakan pada efisiensi waktu dibandingkan soal ramah lingkungan atau tidak begitu. Lalu bagaimana cara kita atau bagaimana cara orang muda itu dilibatkan dalam perencanaan rute dan fasilitas transportasi publik? Banyak ya beberapa sarannya. Kayak yang pertama itu eh, kebijakan-kebijakan itu seringkali dijalankan tanpa survei. Terus sarannya gimana? Ya kebijakan tersebut dijalankan survei terlebih dahulu kepada masyarakat agar kebijakan-kebijakan yang nanti dihasilkan oleh pemerintah itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat begitu. Lalu yang pasti ada mekanisme yang dengan prosedur yang jelas bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan kebijakan. Karena yang kayak dibilang oleh Mbaknya di awal tadi, terkadang masyarakat itu cuma diajak dalam forum doang, tetapi kebijakan akhirnya itu tidak representatif terhadap ide yang mereka kasih begitu. Juga mengenai orang tua yang ada beberapa kasus kecil kayak orang tua yang oh ya, ini berbicara mengenai bagaimana penerapan bus-bus kayak ya bus-bus sekolah di luar negeri bagaimana bisa diterapkan di Indonesia. Ada beberapa tanggapan kayak ini susah diterapkan karena kendala pendidikan dan sebagainya dari orang tua dan juga bagaimana ketika bus-bus yang ada di luar negeri ini diterapkan ke Indonesia akan memicu konflik sosial yang ada begitu. Bisa next slide. Kak, sorry, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Jadi Oke, langsung baik. dibahas aja Jadi solusinya. ada 3 aspek yang bisa diterapkan oleh anak muda dalam merancang sistem transportasi kota. Yang pertama itu forum dan konsultasi. Jadi kalau di sini lebih bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak muda lebih terlibat dalam perencanaan kota. Kayak bagaimana pemerintah itu setiap kebijakan yang ada itu bisa ngasih feedback atau rating di sistem-sistem aplikasinya. Lalu dalam desain dan riset bagaimana menekankan lembaga-lembaga riset agar bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi aspirasi-aspirasi penduduk kota begitu. Lalu dari advokasi atau pemantauan kayak semua kelompok masyarakat bisa dilibatkan dan juga bagaimana
kelompok-kelompok yang jadi fokus kita kayak orang tua, anak-anak itu bisa lebih diutamakan dalam perencanaan kota. Mungkin itu dari kelompok 7 ya. Terima kasih. Oke, Oh ya, ini ada terima lagi. kasih Kak. Oh, udah ya. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih Kak atas presentasinya. Mungkin kita bisa lanjut ke grup terakhir, yaitu grup 8. Apakah sudah siap untuk share slide dan mempresentasikan? Iya, di grup 8 juga tadi kita belum diskusi siapa yang akan maju. Jadi kayaknya Mas Rizky atau Mas Emil kira-kira yang bersedia siapa? Mas Rizky, apakah bersedia Mas Rizky? Oh, boleh, Mas. Oke, silakan Mas. Oke, selamat sore semua. Ya, mungkin sebelum ini dulu, Mas. Ya, ya isu yang kita bahas ya di grup 8 itu adalah keterbatasan akses terhadap ruang publik yang inklusif. Jadi, gimana caranya kita memanfaatkan social space yang ada dan penggunaannya saat ini gitu. Next slide. Kebetulan kami bertiga atau berempat tadi kayak beda-beda kota ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta. eh jadi lumayan beragam diskusinya. Dan yang tadi kita bahas ya, pertama apa yang dialami orang muda itu masih banyak banget PR yang harus dilakukan terkait facility, ya baik terkait aksesibilitas yang sebelumnya dibahas, juga terkait keamanan dalam penggunaan social space yang ada. Dan kenapa masih belum masuk ke kebijakan perspektifnya, karena apa yang disampaikan masih scattered dan belum padu ya untuk semua aspek, dan sistem pelaporannya itu masih belum jelas dan transparan. Nextnya Mas. Nah, tadi ada beberapa hal ya yang bisa kita imagine. Itu yang pertama di forum dan konsultasi ya, dari Mas Emil ya ada bahas soal kita membuat komunitas pemuda yang dapat mengakomodasi keamanan di ruang publik yang disediakan. Ada juga untuk co-design dan risetnya itu, aku sendiri mengalami di GBK itu sekarang udah sangat maju ya untuk penggunaan fasilitasnya. Semua orang bisa lari, bisa olahraga sampai malam, bebas olahraganya apa aja. Dan ya, hopefully apa yang ada di GBK bisa diperluas sampai ke area-area lain ya, sampai bahkan ke seluruh Indonesia. Terus advokasi dan pemantauan, jadi lebih banyak sarana edukasi terkait tadi ya, apa yang kita butuhkan terhadap social space tadi, apa kita sebagai anak muda bisa bisa berikan gitu. Dan laporannya juga harus transparan. Oke Pak, sudah selesai belum? Ada 1 menit Mungkin lagi. Mas. Eh, ya. Udah selesai ya. Ya, kalau mau di wrap up Ini 1 menit lagi ya Pak. udah sampai ujung atau Oh enggak, maksudnya udah selesai selesai presentasinya. Ya, kalau Halo. mau di wrap up boleh 1 menit lagi Kak. Ya kalau oke ya, kesimpulannya sih tadi banyak ya ide yang disampaikan, dan mungkin gimana caranya kita bisa menyatukan ide-ide yang ada itu bisa jadi sesuatu langkah konkret yang bisa sampai ke pemerintah gitu. Jadi ide-ide yang baik ini gimana dikemas biar bisa jadi eksekusi dari pemerintah yang nyata, dan mekanisme eksekusinya juga kita bisa pantau sih. Itu aja. Thank you. Oke, thank you so much. Oke, Bapak Ibu semua, tidak terasa ya, kita tuh sebenarnya sudah berada di penghujung sesi hari ini. Terima kasih banyak atas presentasinya Bapak Ibu semuanya, serta waktu, energi, cerita, dan partisipasi aktif Bapak Ibu sepanjang workshop berlangsung. Semoga apa yang kita pelajari dan didiskusikan hari ini bisa menjadi bekal kecil untuk terus menghadirkan pendidikan atau program-program yang lebih inklusif, kritis, dan dekat dengan komunitas. Nah, sebelum meninggalkan Zoom, kami juga mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir evaluasi.
masukan dan dari Bapak Ibu sangat membantu kami untuk membuat program-program yang lebih relevan lagi. Dan ini adalah juga key untuk Bapak Ibu semua mendapatkan e-sertifikat dari hadir event ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya hari ini, dan sampai bertemu lagi ya di panel dan workshop selanjutnya. Nah, untuk workshop besok akan dibawa oleh Timur Network dan Kria Global. Untuk panel akan dibawa oleh Profesor Takehiko Kariya, Nia Swarimbo untuk panel 3, dan Ruby Hilly dan Profesor Bo Thompson untuk panel 4. Ya, selamat sore dan salam pendidikan semuanya. Thank you so much. Selamat sore. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Terima kasih.